Selamat pagi adik-adik semua. Baik, sekarang kita ketemu dengan sesi ketiga mengenai konsep bahaya dan resiko. Bahaya dan resiko itu buat ahli K3 merupakan ruang lingkup garapan bagi seorang K3, di mana bahaya itu kata kuncinya adalah potensial yang bisa menyebabkan kerugian. Saya ada video mengenai konsep bahaya dan resiko yang lebih lengkap lagi, ada di Deskesmas. Sudah ada videonya, jadi bisa dicek di link atau di emas Deskesmas. Kita balik lagi bahwa hazard atau bahaya itu adalah suatu sumber atau suatu situasi lingkungan, kata kuncinya tadi, berpotensi menimbulkan kerugian yang dapat menyebabkan kecelakaan atau luka pada pekerja ataupun sakit ataupun penyakit akibat kerja. Tetapi kerugiannya tidak cukup hanya ke pekerjanya, bisa juga kerugian ke properti yang rusak, aset perusahaan yang rusak, ke lingkungan yang tercemar misalnya ya, ataupun kombinasi kerugian baik ke orang, ke lingkungan ataupun ke aset perusahaan. Bahaya sendiri dikelompokkan, secara umumnya dikelompokkan menjadi 5, yaitu bahaya fisik, kimia, biologi, psikososial, dan ergonomi. Secara singkatnya, bahaya fisik itu ya terkait dengan hal-hal fisik yang ada di lingkungan kerja, seperti kebisingan, ketinggian, tekanan fisik, arus listrik, getaran, ataupun radiasi. Sedangkan bahaya kimia yang berasal dari bahan-bahan kimia baik yang berbentuk padat, cair, ataupun gas, di mana dapat mengiritasi ataupun melukai tubuh pekerja dan juga menyebabkan terjadinya kebakaran ataupun ledakan. Dan yang ketiga, bahaya biologi, otomatis yang berasal dari makhluk hidup ataupun mikroorganisme seperti bakteri, virus, ataupun dari vektor, serangga, kelelawar, ataupun binatang buas lainnya. Kemudian yang keempat, bahaya ergonomi. Di sini adalah bahaya yang menyebabkan ketidaksesuaian kemampuan dan limitasi manusia sebagai pekerja terhadap lingkungan kerjanya, seperti desain tempat kerja yang tidak sesuai, ya, ukuran mejanya terlalu tinggi sehingga dia sewaktu duduk bahunya naik ke atas seperti itu, sehingga kakinya menjadi gantung karena meja tinggi, kursinya disetting tinggi, kakinya menjadi gantung. Terus postur kerja yang berulang, desain cara kerja. Dan yang terakhir adalah bahaya psikososial, ini yang terkait dengan perilaku dari pekerja ataupun dampak dari lingkungan sosial organisasi yang juga bisa mengancam keselamatan kesehatan kerja baik fisik maupun psikologis. Nah, ini ada psikologisnya. Seperti adanya kekerasan, harassment di tempat kerja, ya, perundungan ataupun bullying ataupun stres kerja. Untuk bahaya-bahaya ini nanti akan lebih lanjut, bisa dibuka Book of Knowledge dari HASPA dari chapter 16 hingga chapter 30. Ini nanti juga jadi tugas. Nah, setelah tahu bahaya, kita harus tahu resiko, karena semua bahaya itu kalau tidak terkena ke pekerja maka belum menjadi resiko. Oleh karena itu, definisi resiko adalah suatu chance atau kesempatan di mana dampak itu akan muncul karena adanya singgungan bahaya dengan objeknya atau dengan pekerjanya di sini. Jadi resiko itu bisa resiko ke kesehatan, bisa resiko keselamatan. Resiko kesehatan misalnya tadi bahan kimia, kalau kita terus-menerus menggunakan bahan kimia yang sifatnya iritan, terkena di kulit kita, lama-lama teriritasi ya karena bahan kimianya. Nah, itu kan berarti resikonya ke kesehatan, dampaknya sakit. Tapi bisa juga bahan kimia resikonya terkait dengan keselamatan. Misalnya tidak sengaja tertelan bahan kimia yang sifatnya toksik. Nah, itu kan kita langsung keracunan saat itu ya. Karena langsung kejadiannya maka resikonya ini keselamatan. Kita celaka. Kalau sakit kan biasanya pajanannya dikit-dikit kemudian timbul sakit. Kalau celaka pajanannya langsung banyak saat itu juga dan langsung menyebabkan orang tadi cedera, ringan, berat, ataupun sampai dibawa ke rumah sakit. Yang akan saya jelaskan di sini bedanya dengan nanti video di Deskesmas, yaitu mengenai bahaya ke resiko tadi. Ya, bagaimana bahaya bisa menimbulkan resiko pada pekerja. Otomatis bahaya tersebut harus terpajan dulu ke objeknya. Terpajan ini bisa terjadi karena adanya event, adanya kejadian-kejadian. Nah, kejadiannya kan bisa lebih dari satu. Kalau objeknya tadi sudah terpajan
bahaya, maka akan timbul dampak. Nah, dampak ini kan berarti bisa kita lihat nih dampaknya tinggi, besar, sedang, dan kita lihat kemungkinan dampak itu muncul bagaimana. Itu yang disebut sebagai resiko. Ya, jadi resiko adalah probabilitas kemungkinan dari kejadian-kejadian itu bagaimana, dan kalau terjadi dampaknya itu bagaimana, itu resiko. Contohnya nih, misalnya bahaya di lingkungan kerja, ada genangan air. Kita tahu ini genangan air kalau tidak segera dibersihkan dampaknya bisa menyebabkan orang terpleset, jatuh, bahkan kalau jatuh bisa gegar otak, patah tulang. Nah, resikonya kan cukup tinggi. Tapi kita tidak bisa bilang itu ada genangan air nanti orang bisa gegar otak, kan tidak bisa seperti itu kan. Nah, kita harus lihat dulu genangan air itu posisinya di mana, bagaimana probability atau kemungkinan bahaya itu terpajan ke objek atau ke pekerja bagaimana. Misalnya kalau genangan airnya itu adanya di pojokan ruangan, nah berarti kan kemungkinan orang untuk kena genangan air tadi kecil. Beda lagi kalau misalnya genangan airnya itu ada di depan pintu, maka kemungkinan orang untuk jatuh terpleset tinggi karena dia sering lewat di situ. Nah, ini adalah chance ya. Jadi event-eventnya itu lebih sering, lebih banyak. Beda lagi kalau misalnya genangan airnya itu ada di tangga. Nah, kalau di tangga kemungkinan orang jatuh juga lebih besar, bahkan dampaknya pun lebih parah karena ada ketinggian. Nah, kan eventnya beda lagi, padahal bahayanya sama, yaitu genangan air. Nah, disinilah resiko itu dilihat bahwa berapa banyak sih kemungkinan bahaya itu bisa terpajan ke orang, probability, dan kalau terkena ke orang itu tuh resikonya, dampaknya itu seperti apa? Apakah parah, sedang, rendah, ya, atau cuma cukup first aid misalnya. Nah, itu yang dihitung dalam resiko. Selanjutnya, yang tadi saya bilang, akhir dari sesi ini Anda buat kelompok menjelaskan terkait beberapa kategori-kategori bahaya, ya, ada 15 kategori bahaya yang dijelaskan dalam buku Book of Knowledge dari HASPA, ada di chapter 16 hingga chapter 30. Jadi kelompok dibagi menjadi 15. Satu kelompok dapat satu jenis bahaya. Nah, ini tolong dijelaskan, buat dalam PowerPoint saja per kelompok dan kemudian diupload ke Emas. Oke, sekian dari saya. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep bahaya resiko bisa dilihat tadi di video di Daskesmas ataupun dibaca lagi dari buku HASPA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.